Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doniyah Nurrohim dari kelompok ukuran dan kohesi kelompok yang disusun oleh Miftahul Khairi, Doniyah Nurrohim, Arlina Faradisa, Gildan Sumantri, dan Ayu Rahmawati. Dan saya sendiri akan membacakan pengertian kohesivitas kelompok. Ya, langsung saja ke materi. Tapi sebelum ke materi, alangkah baiknya kita akan menyalakan musik agar lebih santai dalam mendengarkan materi yang saya sampaikan. Pengertian kohesivitas kelompok. Kohesivitas merupakan suatu hal yang penting bagi kelompok karena kohesivitas dapat menjadi sebuah alat pemersatu anggota kelompok agar dapat terbentuknya sebuah kelompok yang efektif. Tingginya kohesivitas kelompok sangat berhubungan dengan konformitas anggota terhadap norma kelompok dan persamaan-persamaan yang nantinya akan meningkatkan komunitas di dalam kelompok. Kohesivitas kelompok juga dapat mempengaruhi performa individu di dalam suatu kelompok yang berdampak dalam kemampuan masing-masing individu untuk menampilkan hasil pekerjaannya di dalam kelompok. Ketika ada kohesivitas di dalam suatu kelompok, anggota kelompok akan menerima lebih banyak pengetahuan dengan adanya anggota kelompok lain yang berada di dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, anggota kelompok akan memungkinkan untuk saling bertukar informasi tentang segala hal yang mereka ketahui kepada anggota kelompok yang memang memiliki latar belakang yang sama. Kohesivitas kelompok secara umum dapat dijelaskan bagaimana anggota saling berusaha untuk selalu membentuk ikatan emosional, akrab dan solid sehingga dapat mempertahankan anggota tetap berada dalam kelompok. Untuk lebih jelas dalam melihat pengertian kohesi terhadap beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kohesivitas. Menurut Walgito dalam Utami dan Purwaningtyatuti, kohesivitas kelompok merupakan dimensi fundamental dari struktur kelompok dan secara meyakinkan berpengaruh pada perilaku kelompok. Pada umumnya, kohesivitas kelompok meningkatkan dan memungkinkan untuk saling bertukar informasi tentang segala hal yang mereka ketahui kepada anggota kelompok yang memiliki latar belakang yang sama. Menurut Walgito dalam Utami dan Purwaningtyatuti, kohesivitas kelompok merupakan dimensi fundamental dari struktur kelompok dan secara meyakinkan berpengaruh pada perilaku kelompok. Pada umumnya, kohesivitas kelompok meningkatkan produktivitas dan kinerja kelompok, konformitas terhadap norma kelompok, memperbaiki semangat dan kepuasan kerja, mempermudah komunikasi dalam kelompok, dan mengurangi permusuhan dalam kelompok dan meningkatkan rasa aman dan harga diri. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok. Yang pertama, menurut Mixen dan Glinow dalam Kurniawati, faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok kerja yaitu adanya kesamaan. Kelompok kerja yang homogen akan lebih kohesif daripada kelompok kerja yang heterogen. Karyawan yang berada dalam kelompok yang homogen di mana memiliki latar belakang membuat mereka lebih mudah bekerja secara objektif dan mudah menjalankan peran dalam kelompok. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok yaitu ukuran kelompok. Kelompok yang berukuran kecil akan lebih kohesif daripada kelompok yang berukuran besar karena akan lebih mudah untuk beberapa orang untuk mendapatkan satu tujuan dan lebih mudah untuk melakukan aktivitas kerja. Pada dasarnya, untuk kelompok yang berukuran kecil ini kita lebih mudah mengkoordinir anggota kita, dalam artian lebih tercapai lebih cepat untuk
mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga, adanya interaksi. Kelompok akan lebih kohesif bila kelompok melakukan interaksi berulang antar anggota kelompok. Jadi intinya interaksi ini sangat penting dalam kelompok karena antar anggota ini mempunyai pendapat yang beda. Jadi tiap anggota bisa memaparkan pendapatnya masing-masing dan mencapai tujuan yang sama secara mufakat. Lalu yang keempat, ketika ada masalah, kelompok yang kohesif mau bekerja sama untuk mengatasi masalah. Yang kelima, ada keberhasilan kelompok. Kohesivitas kelompok kerja terjadi ketika kelompok telah berhasil memasuki level keberhasilan. Anggota kelompok akan lebih mendekati keberhasilan mereka daripada mendekati kegagalan. Selanjutnya ada tantangan. Kelompok kohesif akan menerima tantangan dari beban kerja yang diberikan. Tiap anggota akan bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan. Bukan menganggap itu sebagai masalah, melainkan tantangan. Nah, selanjutnya akan saya bahas dimensi kohesivitas kelompok. Para ahli psikologi sosial menyatakan bahwa daya tarik yang terdapat di dalam kelompok sebagai penentu kohesivitas. Menurut Browley dan kawan-kawan menyatakan bahwa kohesivitas kelompok dapat diukur melalui dimensi-dimensi yang sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik individu pada kelompok sosial. Yang kedua, ada daya tarik individu pada kelompok tugas. Setiap individu dalam kelompok merasa kelompok adalah sebuah keluarga. Yang ketiga, integrasi kelompok sosial. Yang keempat, integrasi kelompok tugas. Individu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Ya, tadi saya sudah menyampaikan materi tentang kohesivitas kelompok. Saya sendiri jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.